Dengan tangan terborgol, terhina dan hancur, pria terkaya di negeri ini duduk di bangku kayu yang keras. Kamera diarahkan ke wajahnya. Para wartawan berteriak, seluruh Indonesia menonton dan menuntut kepalanya. Bersalah. Semua orang mengulang kata itu. Bersalah, bersalah, bersalah. Hartanya disita. Rekeningnya dibekukan, teman-temannya menghilang, keluarganya berpaling, dan pengacaranya, wanita yang berjanji akan mengeluarkannya, apa yang dia lakukan? Dia meninggalkannya, mundur dari kasus ini sehari sebelum persidangan, mengirim pesan dingin dan menghilang. Dia ditinggal sendirian tanpa perlindungan, tanpa jalan keluar, tanpa siapapun. Hakim menatapnya dan bertanya, apakah Anda punya pengacara? Hening. Jaksa tersenyum. Musuh-musuhnya sudah merayakan kemenangan lebih awal. Vonis sepertinya sudah ditulis bahkan sebelum persidangan dimulai, dan saat itulah hal itu terjadi. Sebuah suara membelah ruang sidang. Suara tipis, suara anak-anak. Seorang gadis 9 tahun berdiri di tengah ruangan yang penuh dengan orang dewasa berkuasa. Putri seorang pembantu rumah tangga, tidak terlihat, tidak diperhatikan. Tak seorang pun bahkan tahu namanya. Dia menatap hakim, menatap sang miliarder dan berkata dengan ketenangan yang membuat semua orang merinding, "Saya akan membelanya, karena saya tahu dia tidak melakukannya." Ruangan membeku. Kamera beralih kepadanya. Sang miliarder membelalakan matanya. Dan ibu gadis itu, seorang wanita dengan latar belakang pendidikan hukum yang tidak pernah menginjakkan kaki di pengadilan sungguhan, merasakan bumi runtuh di bawah kakinya. Apa yang dilihat gadis ini yang tidak dilihat siapapun, apa yang dia ketahui yang bisa mengubah segalanya, dan mengapa dia begitu yakin bahwa pria paling dibenci di negeri ini tidak bersalah. Kamu akan mendengar kisah yang akan membuatmu menahan napas. Kisah tentang kejatuhan, tentang pengkhianatan, tentang keputusasaan, tetapi juga tentang keberanian, tentang kebenaran dan tentang perubahan yang tidak diduga siapapun. Pria yang memiliki segalanya kehilangan segalanya dalam hitungan hari. Namanya menjadi sinonim kejahatan. Wajahnya menjadi sasaran kebencian. Imperinya menjadi debu. Dan ketika dia paling membutuhkan bantuan, semua orang meninggalkannya. Pengacara kabur, mitra menghilang, teman menjadi musuh. Dia ditinggal sendirian, terpojok, tanpa perlindungan, menunggu vonis yang tampaknya tak terelakkan. Tapi takdir menyiapkan skenario lain, karena di ruangan yang penuh hakim, jaksa dan wartawan, yang bersuara bukan pengacara terkenal, bukan politisi berpengaruh, bukan seseorang yang dianggap penting oleh dunia. Itu adalah seorang gadis, gadis miskin, putri pembantu rumah tangga, anak yang tidak pernah diperhatikan siapapun. Dan apa yang dia katakan di ruangan itu mengubah segalanya. Namanya Budi Hartono, 62 tahun. Rambut beruban, tatapan tegas, postur seorang pria yang biasa mengadakan rapat dengan menteri, kepala bank dan pemimpin negara lain. Budi tidak lahir kaya, dia lahir di rumah sederhana 2 kamar di Jawa Timur, putra seorang tukang batu dan seorang ibu yang bekerja hingga larut malam untuk memberi makan 4 anak. Dia mengerti sejak dini bahwa tidak ada yang akan memberinya apapun secara cuma-cuma. Dia mengerti bahwa dunia ini kejam, bahwa kesempatan tidak mengetuk pintu, mereka harus direbut dengan paksa. Di usia 17 tahun Budi pergi ke Jakarta dengan ransel di punggung dan amplop berisi 3 juta rupiah yang dikumpulkan ibunya selama berbulan-bulan. Ibunya menangis di terminal bus, memintanya berhati-hati, berkata akan berdoa setiap hari. Dia tidak pernah melupakan pelukan itu. Di Jakarta Budi tinggal di asrama murah, berbagi kamar dengan orang asing, makan malam dengan roti dan margarin, bekerja sebagai kuli bangunan, buruh angkut, tukang bersih-bersih, mengambil apapun yang tersedia, tapi dia punya sesuatu yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Visi. Sementara dia mengangkut peti di gudang, Budi mengamati bagaimana bosnya menjalankan bisnis, mengamati bagaimana dia menegosiasikan harga, berkomunikasi dengan pemasok, menghitung keuntungan. Budi belajar dalam diam, dan ketika kesempatan pertama datang, pinjaman kecil dari kenalan yang percaya padanya, dia membuka toko bahan bangunan. Usianya 24 tahun. Tidak ada pengalaman, tidak ada koneksi, tidak ada apa-apa selain keinginan. Toko itu kecil, ruang sempit di pinggiran kota. Budi bangun jam 5 pagi, buka jam 6, tutup jam 10 malam.
Sendiri melayani pembeli, sendiri mengangkut barang, sendiri mengepel lantai. Bulan-bulan pertama hampir bangkrut. Penjualan lemah, pembeli sedikit, uang hampir tidak cukup untuk sewa. Tapi Budi tidak menyerah. Dia mulai menawarkan sesuatu yang tidak ditawarkan pesaing. Kepercayaan. Dia menjual secara kredit kepada mereka yang tidak punya uang tunai, mencatat di buku dan menunggu pembayaran. Dan orang-orang membayar, karena dia memperlakukan semua orang dengan hormat, karena dia menatap mata, karena dia mengingat nama setiap pembeli. Reputasi tokonya menyebar. Dalam 2 tahun Budi membuka toko kedua, dalam 5 tahun dia punya 10. Dalam 10 tahun dia memiliki jaringan lebih dari 100 toko di seluruh Jabodetabek. Dan dia tidak berhenti di situ. Budi masuk ke bisnis konstruksi, mulai membangun rumah tinggal, lalu pusat perbelanjaan, lalu rumah sakit, lalu jalan raya, namanya tumbuh, kontraknya juga. Uang berlipat ganda dengan cara yang tidak pernah dia bayangkan. Di usia 45 tahun Budi Hartono menjadi miliarder. Dia membeli rumah mewah di kawasan elit Menteng, membeli mobil impor, membeli jet pribadi, membeli karya seni yang tidak benar-benar dia pahami tapi konsultannya bilang bernilai miliaran. Dia menikah 3 kali. Dari pernikahan pertama 2 anak, putra dan putri, keduanya tumbuh dalam kemewahan. Tapi hubungan dengan mereka dingin. Budi terlalu banyak bekerja, terlalu banyak bepergian, selalu menutup kesepakatan berikutnya, selalu menyelesaikan masalah berikutnya, selalu mengejar miliar berikutnya. Anak-anak tumbuh dengan uang tapi tanpa ayah. Dan ketika mereka dewasa, mereka Putranya Andi menjadi playboy yang menghamburkan kekayaan untuk pesta dan mobil. Putrinya Dewi menikah dengan orang asing dan pindah tinggal ke Singapura, hampir tidak berkomunikasi dengan Budi. Dia merasakan jarak itu, merasakan kekosongan itu, tapi tidak tahu cara memperbaikinya. Pekerjaan adalah tempat pelariannya, pekerjaan adalah yang dia kuasai, pekerjaan adalah satu-satunya yang tidak pernah mengecewakannya. Atau begitu pikirnya, karena kekaisaran Budi Hartono memiliki bayangan. Bayangan yang tidak dia lihat, bayangan yang tumbuh dalam keheningan di balik layar, menunggu momen yang tepat untuk menelan segalanya. Tangan kanan Budi adalah Teguh Wijaya. Teguh bekerja dengannya lebih dari 20 tahun, dimulai sebagai magang, naik tangga karir dan sekarang menjadi direktur keuangan seluruh holding. Dialah yang mengelola angka-angka, dialah yang menandatangani kontrak, dialah yang tahu setiap rupiah yang masuk dan keluar. Budi mempercayainya tanpa syarat. Teguh sopan, tidak mencolok, selalu dalam setelan yang dijahit sempurna, selalu dengan senyum ramah, selalu dengan jawaban yang tepat. Dia tidak pernah menaikkan suara, tidak pernah menciptakan masalah, tidak pernah memberi alasan untuk curiga. Karena itulah Budi tidak pernah curiga. Dia tidak tahu bahwa Teguh menjalani kehidupan ganda. Tidak tahu bahwa Teguh menumpuk hutang judi. Tidak tahu bahwa Teguh berhutang pada orang-orang berbahaya. Tidak tahu bahwa Teguh selama 5 tahun terakhir menggelapkan lebih dari 200 miliar rupiah dari perusahaan holding. Teguh adalah ahli penyamaran. Dia menciptakan perusahaan cangkang, memalsukan dokumen, memanipulasi neraca dan semuanya diatasnamakan Budi. Setiap penipuan, setiap penggelapan, setiap kejahatan semuanya menunjuk pada sang pemilik. Pada semuanya tertera tanda tangan Budi, semuanya meninggalkan jejak yang mengarah langsung kepadanya. Dan Budi tidak punya petunjuk, sampai suatu pagi jam 6 pintu rumah mewahnya diketuk oleh orang-orang dari Kejaksaan Agung. Budi sedang tidur, terbangun oleh suara sirene, oleh teriakan, oleh gonggongan anjing, oleh deru helikopter di atas kompleks. Ketika dia turun tangga masih dalam piyama, dia melihat pintu depan didobrak, melihat petugas bersenjata menyerbu masuk ke rumah, melihat kilatan kamera, mendengar teriakan wartawan di luar gerbang. Seorang penyidik menghampirinya dengan surat di tangan. Budi Hartono, Anda ditahan atas dugaan pencucian uang, penipuan keuangan dan organisasi kelompok kriminal. Budi tidak mengerti. Dia mencoba berbicara, mencoba menjelaskan, mencoba mengatakan bahwa telah terjadi kesalahan, tapi tidak ada yang mendengarkan. Tidak ada yang mau mendengarkan. Mereka memasang borgol padanya, logam dingin borgol yang kencang di pergelangan tangan, di depan semua orang, di depan kamera. Gambar Budi Hartono dalam borgol menyebar ke seluruh negeri dalam hitungan menit. Stasiun TV memotong siaran, situs berita meledak,
media sosial terbakar. Miliarder ditahan dalam operasi besar-besaran Kejaksaan Agung. Pengusaha didakwa menggelapkan ratusan miliar. Orang terkaya di negeri ini mungkin menjadi penjahat terbesar. Berita utama tidak kenal ampun, dan opini publik juga. Tidak ada yang menunggu pengadilan, tidak ada yang menunggu bukti, tidak ada yang menunggu apapun. Budi Hartono sudah dihukum. Dihukum oleh pers, dihukum oleh media sosial, dihukum oleh jutaan orang yang tidak pernah melihatnya seumur hidup tapi sudah sangat yakin akan kesalahannya karena dia kaya. Dan di Indonesia, ketika orang kaya jatuh, semua orang ingin melihat darah. Budi dibawa ke tahanan. Berjam-jam dia duduk di ruangan dingin, menjawab pertanyaan yang tidak dia ketahui jawabannya. Mereka menunjukkan dokumen, kontrak, transfer, tanda tangan. Pada semuanya tertera namanya, di mana-mana tulisan tangannya. Semuanya terlihat asli. Tapi Budi bersumpah bahwa dia tidak pernah melihat ini. Bersumpah bahwa dia tidak pernah menandatangani hal seperti ini, bersumpah bahwa dia tidak bersalah. Tidak ada yang percaya. Pengacaranya, tim dari 5 pengacara termahal di negeri ini, mengambil kasus ini, mengajukan permohonan pembebasan, memohon, berargumen. Seminggu kemudian Budi berhasil dibebaskan dari tahanan, tapi dengan syarat ketat. Gelang elektronik, larangan keluar negeri, larangan mendekati perusahaan holding manapun. Harta disita, rekening dibekukan. Dia kembali ke rumah mewahnya, tapi rumah itu sudah tidak sama. Pelayan hampir semuanya pergi. Hanya tinggal 2 orang, tukang kebun, pria 70 tahun yang telah bekerja di sana selama puluhan tahun, dan seorang wanita bernama Sri Rahayu. Sri Rahayu adalah kepala rumah tangga, bekerja di rumah ini selama 15 tahun. Dialah yang mengatur semuanya, dialah yang mengawasi semuanya, dialah yang tahu setiap sudut rumah mewah ini. Dan dia punya seorang putri, gadis 9 tahun bernama Anissa. Anissa tinggal di rumah bersama ibunya. Dia punya kamar kecil di bagian belakang rumah, dekat sayap pelayan. Pagi pergi ke sekolah, siang pulang, mengerjakan PR di dapur sementara ibunya bekerja. Dia gadis pendiam, pengamat, cerdas melebihi usianya. Dia jarang berbicara tapi dia memperhatikan segalanya, melihat segalanya, mendengar segalanya, mengingat segalanya. Budi hampir tidak tahu tentang keberadaannya. Baginya Anissa hanyalah anak pembantu. Anak yang kadang melintas di koridor, kehadiran tak terlihat di rumah besar. Tapi Anissa mengenal Budi lebih baik dari yang dia kira. Dia melihat bagaimana dia pulang larut malam, lelah dengan beban seluruh dunia di pundaknya. Melihat bagaimana dia minum kopi sendirian di pagi hari, menatap kekosongan. Melihat bagaimana dia berbicara di telepon dengan suara berat, membahas masalah yang tidak dia mengerti. Dan dia melihat sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak diperhatikan orang dewasa, sesuatu yang luput dalam kesibukan sehari-hari. Anissa melihat Pak Teguh. Melihat bagaimana dia masuk ke kantor Budi ketika tuannya tidak ada. Melihat bagaimana dia mengobrak-abrik kertas. Melihat bagaimana dia melakukan panggilan aneh, berbicara pelan, menoleh ke sekeliling. Melihat bagaimana dia tersenyum berbeda. Senyum yang tidak terlihat asli, senyum yang membuatnya merinding. Anissa tidak menyukai Pak Teguh. Dia tidak pernah mengatakan ini kepada siapapun, tidak pernah memberitahu ibunya, tidak mengatakan apapun, tapi dia mengingat setiap detail, setiap tatapan aneh, setiap perilaku mencurigakan. Dan sekarang, ketika Budi dihancurkan, ketika seluruh dunia menyebutnya penjahat, satu pikiran bersarang di kepala Anissa yang tidak memberinya ketenangan. Pak Budi tidak bersalah. Yang bersalah orang lain, dan dia akan membuktikannya. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk bagi Budi. Rumah mewah yang dulu penuh kehidupan sekarang terasa seperti makam. Koridor kosong, kamar-kamar sunyi. Telepon yang dulu tidak pernah berhenti berdering sekarang membisu. Teman-teman menghilang, semuanya tanpa kecuali. Orang-orang yang bersumpah setia selamanya, orang-orang yang berhutang padanya, orang-orang yang membangun kekayaan dari kontraknya. Tidak ada yang menjawab panggilan, tidak ada yang menjawab pesan, tidak ada yang datang menawarkan bantuan. Budi belajar dengan cara paling kejam bahwa dia tidak punya teman, yang ada hanyalah orang-orang yang berkepentingan, dan ketika kepentingan hilang, mereka pun hilang. Keluarga tidak lebih baik.
Andi putranya, mengirim pesan singkat, "Jangan libatkan aku dalam ini," dan memblokir nomor ayahnya. Dewi putrinya, bahkan tidak menjawab. Suaminya mengirim surat resmi yang mengatakan bahwa mereka lebih memilih menjaga jarak sampai situasi terselesaikan, jika memang terselesaikan. Budi membaca surat itu duduk di kantor kosong. Membaca sekali, 2 kali, 3 kali, lalu menjatuhkan telepon ke lantai dan menangis. Menangis seperti dia tidak menangis sejak kecil. Menangis karena marah, karena rindu, karena putus asa. Menangis sampai air mata habis. Dia ditinggal sendirian, benar-benar sendirian. Satu-satunya orang yang masih menatapnya tanpa jijik adalah Sri Rahayu. Dia terus bekerja, terus membersihkan, terus memasak, terus memperlakukannya dengan hormat yang sama seperti biasa. Suatu hari Budi bertanya padanya, "Sri, mengapa kamu tidak pergi seperti yang lain?" Dia berhenti, menatapnya dengan mata tenang dan tegas orang yang sudah banyak melihat dalam hidupnya. "Karena saya tidak menghakimi orang tanpa mengetahui kebenaran, Pak Budi. Saya bekerja di sini 15 tahun, saya mengenal Bapak. Bapak tidak sempurna, tapi Bapak bukan penjahat." Budi merasakan gumpalan di tenggorokannya. "Terima kasih, Sri." "Jangan berterima kasih, buktikan bahwa saya benar." Sementara itu para pengacara bekerja. Tim dipimpin oleh seorang wanita bernama Ratna Kusuma. Salah satu pengacara pidana paling dihormati di negeri ini. Mahal, angkuh, tapi kompeten. Dia pernah membela politisi, pengusaha, selebriti, tidak pernah kalah dalam kasus besar, dan dia meyakinkan Budi bahwa kasus ini tidak akan menjadi pengecualian. "Kami akan membongkar tuduhan ini bata demi bata," katanya di pertemuan pertama. Mereka tidak punya bukti kuat. Semuanya tidak langsung. "Akan sulit, tapi kita akan menang." Budi mempercayainya. Dia perlu percaya. Minggu-minggu berlalu. Penyelidikan terus berjalan, dan berita semakin buruk. Setiap hari berita utama baru, setiap hari pengungkapan baru. Saksi-saksi bermunculan, mengatakan bahwa Budi otoriter, serakah, mampu melakukan apa saja demi uang. Mantan karyawan memberikan wawancara, menceritakan kisah yang bahkan tidak dikenali Budi. Seolah mereka menggambarkan orang lain, monster, penjahat dari film. Dan yang lebih buruk, bukti-bukti terus bermunculan, dokumen, rekaman, email. Semuanya menunjuk ke Budi. Pada semuanya ada jejaknya. Semuanya tampak tak terbantahkan. Kejaksaan menuntut 40 tahun penjara. 40 tahun. Budi akan berusia lebih dari 100 tahun ketika dia keluar. Jika dia keluar, tanggal persidangan dijadwalkan 3 bulan lagi. Budi menghitung hari seperti terpidana menghitung langkah menuju tiang gantungan. Tepat di periode inilah sesuatu yang aneh mulai terjadi. Anissa, putri Sri Rahayu, mulai muncul lebih sering. Sebelumnya dia menjaga jarak, belajar di kamarnya, bermain sendiri, menghindari tempat-tempat yang dikunjungi Budi. Tapi sekarang dia selalu ada di dekat, duduk di sudut ruang tamu sementara Budi membaca dokumen, berdiri di pintu kantor ketika dia berbicara dengan pengacara. Mengamati, selalu mengamati. Budi memperhatikan, tampak aneh, tapi dia tidak memikirkannya. Anak yang ingin tahu, pikirnya. Hal biasa. Dia tidak tahu bahwa Anissa sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar mengamati. Dia sedang melakukan penyelidikan. Semuanya dimulai secara kebetulan. Suatu siang Anissa bermain di dekat kantor dan mendengar Pak Teguh berbicara di telepon. Dia pikir dia sendirian, tidak memperhatikan gadis kecil yang bersembunyi di balik vas besar. Pembicaraan itu aneh. Semuanya terkendali, kata Teguh. Dia tidak curiga apa-apa. Bukti-buktinya sempurna. Bahkan pengacara terbaik di dunia tidak akan bisa membantahnya. Dia tertawa dengan tawa pelan dan dingin. "Dalam 3 bulan aku akan menjadi pemilik semuanya, dan si bodoh itu akan membusuk di penjara." Jantung Anissa berdebar kencang. Dia tidak mengerti semuanya, tidak tahu apa itu bukti, tidak tahu bagaimana seseorang bisa menjadi pemilik semuanya, tapi dia mengerti cukup. Pak Teguh berkomplot melawan Pak Budi. Pak Teguh ingin tuannya masuk penjara. Pak Teguh adalah penjahat dalam kisah ini. Anissa tidak menceritakan kepada siapapun saat itu, dia menyimpannya dalam diri, berpikir,
menganalisis, mencoba memahami apa yang harus dilakukan. Dia hanya anak-anak. Siapa yang akan mempercayainya? Siapa yang akan mendengarkan anak pembantu rumah tangga? Tidak ada. Dia tahu itu. Tapi Anissa adalah anak yang tidak biasa. Dia belajar membaca sangat dini, bahkan lebih awal lagi dia belajar mengamati. Di sekolah guru-guru mengatakan dia istimewa, bahwa dia memiliki kecerdasan luar biasa, bahwa dia melihat pola yang tidak diperhatikan orang lain. Ibunya Sri Rahayu tidak punya uang untuk mengembangkan kecerdasan ini, tidak mampu membayar kursus, sekolah khusus, guru privat. Jadi Anissa mengatasi sendiri, membaca apapun yang bisa dijangkau, belajar mandiri, mempelajari dunia di sekitarnya. Dan sekarang dia akan menggunakan semua yang dia ketahui untuk mengungkap Pak Teguh. Dia mulai mengawasinya dari dekat. Setiap kali Teguh muncul di rumah mewah, Anissa ada di dekat, bersembunyi, tak terlihat, mencatat semuanya di buku tulis yang dia sembunyikan di bawah kasur. Dia mencatat waktu, hari, dengan siapa dia berbicara, berapa lama dia tinggal, apa yang dia pegang di tangan. Anissa melihat polanya. Teguh selalu datang pada hari Selasa dan Kamis, selalu langsung pergi ke kantor, selalu tinggal tepat 40 menit, selalu pergi dengan map yang berbeda dari yang dia bawa saat datang. Dia membawa dokumen keluar atau membawa masuk, atau menukarnya. Anissa tidak tahu persis apa, tapi dia tahu ini penting. Suatu hari ide berisiko muncul di kepalanya. Dia menunggu sampai Teguh masuk ke kantor. Menunggu sampai dia duduk nyaman, menunggu sampai dia mulai mengobrak-abrik kertas. Lalu masuk. "Maaf, Pak Teguh," katanya dengan suara paling polos yang bisa dia buat. "Mama bertanya apakah Bapak mau kopi?" Teguh mengangkat kepala dengan kaget, cepat menutup laci yang sedang dia intip. "Tidak, tidak perlu. Kamu boleh pergi." "Baik." "Maaf mengganggu." Anissa keluar, tapi dalam 5 detik itu dia melihat cukup banyak. Dia melihat map merah di laci, melihat kertas-kertas dengan nama Pak Budi, melihat bagaimana Teguh menyembunyikan sesuatu, dan melihat ketakutan di matanya. Dia takut ketahuan. Anissa berlari keluar dari kantor dengan jantung berdebar kencang, berlari ke kamarnya, mengambil buku tulis, mencatat semuanya. Laci di kantor, map merah, kertas dengan nama Pak Budi. Pak Teguh gugup. Dia mengumpulkan teka-teki bagian demi bagian, fragmen demi fragmen, tapi masih banyak bagian yang kurang. Sementara itu Budi semakin tenggelam dalam keputusasaan. Tekanannya tak tertahankan. Pers tidak memberi jeda. Setiap hari cerita baru, tuduhan baru, alasan baru untuk membencinya. Budi hampir tidak bisa tidur, hampir tidak bisa makan. Malam-malam dia berbaring terjaga, menatap langit-langit, mencoba memahami bagaimana hidupnya runtuh begitu cepat. Dia berpikir untuk menyerah. Lebih dari sekali dia berpikir untuk mengakhiri semuanya, menghilang, berhenti ada, tapi sesuatu menahannya. Dia tidak tahu persis apa. Mungkin kebanggaan, mungkin keras kepala, mungkin keinginan untuk membuktikan dirinya benar, atau mungkin tatapan gadis itu. Setiap kali Budi bertemu Anissa, dia menatapnya dengan cara khusus. Bukan dengan kasihan, bukan dengan takut, bukan dengan ingin tahu, tapi dengan sesuatu yang menyerupai kepercayaan. Seolah dia tahu sesuatu yang tidak dia ketahui. Budi merasa ini aneh, tapi dia tidak bertanya. Tidak ada kekuatan untuk bertanya apapun. Minggu-minggu berlalu, persidangan semakin dekat. Dan kemudian 10 hari sebelum tanggal yang dijadwalkan, pukulan terakhir datang. Ratna Kusuma meminta pertemuan mendesak. Budi datang ke kantornya, mengira mereka akan membahas strategi. Dia salah. Wanita itu berdiri di belakang meja dengan ekspresi yang belum pernah dilihat Budi sebelumnya. Dingin, menjaga jarak, penuh perhitungan. "Budi, saya akan bicara terus terang, saya mundur dari kasus ini." Budi mengira dia salah dengar. "Apa? Mundur?" "Saya tidak sanggup melanjutkan. Bukti-bukti melawan Anda sangat kuat. Reputasi saya dipertaruhkan. Jika saya kalah dalam kasus ini, karir saya selesai." "Tapi Anda bilang kita akan menang. Anda menjamin." "Saya salah. Saya meremehkan beratnya tuduhan. Dan sejujurnya, Budi, saya tidak yakin lagi bahwa Anda tidak bersalah." Bumi runtuh di bawah kaki Budi.
Anda juga berpikir saya bersalah. Saya pikir bukti-bukti berbicara sendiri, dan saya tidak berniat tenggelam bersama Anda. Dia mengulurkan amplop. Ini pemberitahuan resmi bahwa saya mundur dari kasus ini. Anda punya 10 hari untuk mencari pengacara lain. Semoga beruntung. Budi mengambil amplop dengan tangan gemetar. Pintunya di sana. Silakan keluar. Budi keluar dari kantor seperti zombie. Duduk di mobil, menyuruh sopir pulang, dan di perjalanan melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan selama puluhan tahun. Berdoa. Berdoa kepada Tuhan, kepada ibunya yang sudah almarhum, kepada kekuatan apapun yang bisa mendengarnya. Tolong, bantu aku, tunjukkan jalan keluar. Aku tidak kuat lagi. Dia tidak tahu bahwa jawabannya sudah ada di rumahnya. Seorang gadis 9 tahun, dengan buku tulis penuh catatan dan keberanian yang tidak dimiliki satu orang dewasa pun dalam kisah ini. Budi pulang dalam keadaan hancur, masuk melalui pintu depan, tidak berbicara dengan siapapun, naik tangga dengan kaki terseret, mengunci diri di kamar tidur dan tidak keluar lagi. Sri Rahayu memperhatikan bahwa sesuatu telah terjadi, mengetuk pintu, bertanya apakah dia butuh sesuatu, mendengar, tidak, yang teredam dari dalam dan menghormati diamnya. Tapi Anissa tidak mau menghormati. Dia menunggu sampai ibunya tidur, menunggu sampai rumah menjadi sunyi, menunggu hampir sampai tengah malam. Kemudian mengeluarkan buku tulis dari bawah kasur dan pergi ke kamar ibunya. Mama, bangun. Aku perlu menceritakan sesuatu. Sri Rahayu membuka mata, kaget. Anissa, ada apa? Apa yang terjadi? Terjadi sesuatu, dan Mama perlu mendengarkan. Gadis itu duduk di tempat tidur ibunya, membuka buku tulis dan mulai menceritakan semuanya. Menceritakan tentang percakapan telepon yang dia dengar. Menceritakan tentang kunjungan Pak Teguh, menceritakan tentang waktu, tentang pola, tentang map merah, menceritakan tentang ketakutan di matanya ketika dia masuk ke kantor. Sri Rahayu mendengarkan dalam diam. Dengan setiap detail ekspresi wajahnya berubah. Dari terkejut menjadi khawatir, dari khawatir menjadi takut, dari takut menjadi sesuatu yang menyerupai kemarahan. Ketika Anissa selesai, ibunya diam lama. Nak, kamu yakin tentang ini? Benar-benar yakin? Yakin, Mama. Aku melihat, aku mendengar. Pak Teguh orang jahat. Dia ingin Pak Budi masuk penjara untuk sesuatu yang tidak dia lakukan. Sri Rahayu menatap buku tulis, menatap catatan putrinya, melihat tulisan tangan yang rapi, melihat detail yang terorganisir, melihat pekerjaan berminggu-minggu di halaman-halaman ini. Putrinya yang berusia 9 tahun telah melakukan penyelidikan sendirian, secara rahasia, tanpa bantuan siapapun. Dan apa yang dia temukan serius. Sangat serius. Anissa, kenapa kamu tidak memberitahu Mama lebih awal? Karena aku pikir tidak ada yang akan percaya padaku. Aku hanya anak-anak, Ma. Orang dewasa tidak mendengarkan anak-anak. Sri Rahayu merasakan hatinya mencelos. Putrinya benar. Orang dewasa tidak mendengarkan. Orang dewasa berpikir mereka tahu segalanya. Orang dewasa tidak memperhatikan mereka yang tidak punya kekuasaan, uang atau pengaruh. Tapi anak ini melihat apa yang tidak dilihat orang dewasa manapun. Memperhatikan apa yang tidak diperhatikan pengacara manapun. Menemukan benang yang bisa mengungkap semuanya. Apa yang ingin kamu lakukan, Nak? Anissa menatap ibunya dengan mata besar dan serius, penuh tekad yang tidak sesuai dengan usianya. Aku ingin membantu Pak Budi. Aku ingin memberitahunya apa yang aku tahu. Aku ingin kebenaran terungkap. Sri Rahayu menarik napas dalam. Dia harus membuat keputusan. Keputusan yang bisa mengubah hidupnya, hidup putrinya, hidup semua orang yang terhubung dengan kisah ini. Diam lebih aman. Berpura-pura tidak tahu apa-apa. Membiarkan semuanya berjalan. Budi akan dihukum, Teguh akan lolos, dan hidup mereka akan berlanjut seperti biasa. Tapi diam akan salah. Itu akan menjadi kepengecutan. Itu akan menjadi keterlibatan dalam ketidakadilan. Dan Sri Rahayu bukan pengecut. Sepanjang hidupnya dia menundukkan kepala, menerima dalam diam, menelan sakit hati, bekerja tanpa lelah dan tidak mengeluh, tersenyum ketika ingin menangis, berkata, ya,
Tentu saja, ketika ingin berteriak, tidak. Tapi di sini, sekarang, ketika putrinya menatapnya menunggu jawaban, Sri memutuskan bahwa dia tidak akan menundukkan kepala lagi. Besok pagi kita akan berbicara dengan Pak Budi. Anissa tersenyum lebar. Terima kasih, Mama. Jangan berterima kasih dulu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ini bisa berbahaya. Semuanya bisa berjalan salah, tapi bisa juga berhasil. Sri menatap putrinya, merasakan kebanggaan yang luar biasa. Gadis ini, yang tumbuh tanpa kemewahan, tanpa hak istimewa, tanpa semua yang dimiliki anak-anak lain, lebih berani dan lebih adil daripada orang kaya manapun yang pernah Sri temui dalam hidupnya. Bisa berhasil, ulang Sri. Dan kita akan membuatnya berhasil. Keesokan paginya Budi terbangun oleh ketukan di pintu. Dia hampir tidak tidur, sepanjang malam berguling-guling, memikirkan pengkhianatan Ratna, memikirkan bagaimana menemukan pengacara lain dalam 10 hari, menghitung berapa banyak waktu yang tersisa sebelum dia dilempar ke sel dan dilupakan. Ketukan berlanjut. Pak Budi, ini Sri. Saya perlu bicara dengan Bapak. Ini mendesak. Budi dengan susah payah bangun, membuka pintu, melihat Sri Rahayu, dan di sampingnya Anissa. Gadis itu memegang buku tulis di tangannya. Ada apa, Sri? Apa yang terjadi? Terjadi sesuatu, ya, tapi bukan hal buruk. Setidaknya saya pikir begitu. Boleh kami masuk? Budi mundur ke samping. Sri dan Anissa masuk ke kamar. Sri menarik napas dalam, menatap putrinya. Anissa mengangguk. Pak Budi, Anissa perlu memberitahu Bapak sesuatu, dan saya perlu Bapak mendengarkan dengan seksama sampai selesai, tanpa menyela. Bisa? Budi menatap gadis itu, anak ini yang hampir tidak dia kenal, yang tidak pernah dia perhatikan, yang dia anggap bagian dari perabotan rumah. Dia menatapnya dengan keseriusan yang tidak sesuai dengan usianya. Baik, ceritakan. Anissa melangkah maju, membuka buku tulis dan mulai. Dia menceritakan semuanya, setiap detail, setiap pengamatan, setiap catatan, menceritakan tentang percakapan telepon, tentang kunjungan, tentang waktu, tentang map merah, tentang ketakutan di mata Teguh. Budi mendengarkan dalam diam. Dengan setiap kata wajahnya berubah dari kebingungan menjadi perhatian, dari perhatian menjadi kaget, dari kaget menjadi sesuatu yang menyerupai harapan. Ketika Anissa selesai, Budi diam lama. Kamu mendengar dia bilang akan menjadi pemilik semuanya. Ya, Om Budi. Dengan kata-kata persis itu. Dia bilang Bapak akan membusuk di penjara, dan dia akan mengambil semuanya. Budi merasakan kakinya lemas, duduk di tempat tidur. Teguh Wijaya, orang yang dia anggap saudara, orang yang dia percayai dengan hidupnya sendiri, orang yang memiliki akses ke setiap rahasia, setiap dokumen, setiap angka dalam kekaisarannya. Teguh mengatur semuanya, bukti, dokumen, tanda tangan. Semuanya dipalsukan, semuanya direkayasa. Semuanya kebohongan, dan Budi, dibutakan oleh kepercayaan, tidak memperhatikan apapun. Ya Tuhan. Sri mendekat. Pak Budi, saya mengerti ini banyak informasi sekaligus, tapi Bapak perlu bertindak. 10 hari lagi persidangan. Pengacara Bapak sudah mundur. Jika Bapak tidak bertindak sekarang, akan terlambat. Budi menatapnya, menatap Anissa. 2 wanita yang tidak pernah dia hargai. 2 orang yang dia anggap tak terlihat. Dan sekarang mereka satu-satunya yang berada di pihaknya. Sri, mengapa kamu membantuku? Kamu tidak berutang apapun padaku. Kamu bisa saja diam. Sri menegakkan bahunya. Karena ini benar, Pak Budi. Sesederhana itu. Saya mungkin miskin, mungkin pembantu rumah tangga, mungkin tidak punya pendidikan mahal, tapi saya tahu perbedaan antara benar dan salah. Dan membiarkan orang tidak bersalah dihukum itu salah. Budi merasakan matanya perih. Terima kasih. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Jangan berterima kasih pada saya. Berterima kasihlah pada Anissa. Dialah yang melihat semuanya. Dialah yang menyusun gambaran ini. Saya di sini hanya karena dia meyakinkan saya. Budi menatap gadis itu, anak 9 tahun ini, putri pembantu rumah tangga,
tak terlihat oleh seluruh dunia. Dia telah melakukan lebih banyak untuknya daripada semua teman kaya, pengacara mahal, mitra bisnis. Anissa, dari mana kamu tahu bahwa aku tidak bersalah? Gadis itu berpikir sebelum menjawab. Saya tidak tahu, Om Budi, tidak langsung, tapi saya mengamati Bapak setiap hari sangat lama, dan saya melihat bahwa Bapak sedih, tapi tidak jahat. Orang jahat tidak bersedih sendirian di kantor. Orang jahat tidak menangis diam-diam. Orang jahat tidak memperlakukan mama saya dengan hormat ketika tidak ada yang melihat. Budi menelan ludah. Kamu melihat semua itu? Melihat. Dan saya juga melihat bahwa Pak Teguh berbeda. Dia terlalu banyak tersenyum. Terlalu indah bicaranya, tampak terlalu baik. Dan mama selalu bilang bahwa ketika sesuatu tampak terlalu baik, itu biasanya penipuan. Sri mengangguk. Itu memang saya bilang. Budi diam, mencerna semua yang dia dengar. Seorang anak memecahkan apa yang tidak bisa dipecahkan penyidik, pengacara dan ahli. Seorang anak melihat kebenaran yang tersembunyi di depan mata semua orang. Ini luar biasa, absurd, hampir tidak bisa dipercaya. Tapi Budi percaya, karena semuanya masuk akal sekarang. Semuanya masuk akal sekarang. Bukti yang terlalu sempurna, dokumen yang terlalu rapi, waktu yang terlalu tepat. Pada semuanya tercetak cap teguh, ketekunannya, perencanaannya. Budi dikhianati oleh orang yang paling dia percaya. Tapi apa yang harus saya lakukan sekarang? Tanyanya lebih kepada dirinya sendiri daripada yang lain. Saya tidak punya pengacara, tidak ada cara untuk membuktikan apapun. Ini kata-kata anak kecil melawan arsenal bukti palsu. Sri bertukar pandang dengan putrinya, lalu kembali menatap Budi. Pak Budi, saya perlu memberitahu Bapak sesuatu tentang diri saya. Budi mengangkat matanya. Bahwa saya punya latar belakang pendidikan hukum. Keheningan yang mengikuti bersifat mutlak. Apa? Tanya Budi tidak percaya. Saya lulus Fakultas Hukum 15 tahun lalu, Universitas Indonesia. Saya salah satu yang terbaik di angkatan, bermimpi menjadi pengacara pidana, ingin membela orang tidak bersalah, ingin berjuang untuk keadilan. Tapi mengapa kamu bekerja sebagai pembantu? Sri menghela napas. Dalam helaan napas itu ada rasa sakit. Bertahun-tahun rasa sakit. Karena hidup tidak berjalan seperti yang saya rencanakan. Lulus kuliah dalam keadaan hamil tanpa suami. Ayah Anissa menghilang sebelum dia lahir. Saya tidak punya keluarga untuk membantu. Tidak punya uang untuk membuka praktik sendiri. Tidak punya koneksi untuk masuk ke firma besar. Dia berhenti sejenak. Saya mencoba segalanya, mengirim lamaran kemana-mana, pergi wawancara ke puluhan kantor, tapi selalu ada seseorang yang lebih berkualifikasi, seseorang dengan lebih banyak pengalaman, seseorang dengan rekomendasi. Dan saya punya anak yang harus dibesarkan, butuh uang, butuh stabilitas, dan saya menerima pekerjaan pertama yang datang. Dan disinilah saya 15 tahun kemudian. Budi terkejut. Sri, saya tidak pernah berpikir. Saya tahu, tidak ada yang berpikir. Orang melihat saya dan melihat pembantu. Tidak melihat wanita yang belajar, bermimpi, berjuang. Hanya melihat seragam. Anissa menggenggam tangan ibunya. Mama saya wanita paling pintar yang saya kenal. Dia tahu segalanya tentang hukum. Dia mengajari saya setiap hari. Sri tersenyum pada putrinya, lalu kembali serius. Pak Budi, saya tidak punya pengalaman bekerja di pengadilan. Saya tidak pernah membela siapapun dalam kehidupan nyata, tapi saya tahu hukum, tahu prosedur, tahu bagaimana kasus dijalankan. Dan dengan informasi Anissa, mungkin saya bisa menemukan sesuatu, bukti bahwa Pak Teguh mengatur semua ini. Budi menatapnya. Pembantu rumah tangga, wanita yang membersihkan rumahnya selama 15 tahun. Orang yang tidak pernah dia anggap setara. Sekarang dia menawarkan untuk melakukan apa yang ditolak semua pengacara terkenal, berjuang untuknya. Kamu akan melakukan ini, bahkan tahu mungkin tidak berhasil, bahkan tahu kita melawan waktu. Sri menatap putrinya, lalu menatap Budi. Saya akan melakukan ini bukan untuk Bapak, dengan segala hormat, tapi untuknya, dia menunjuk Anissa. Sepanjang hidup saya mengajari putri saya bahwa kebenaran itu penting, bahwa keadilan itu penting,
bahwa melakukan hal yang benar itu penting, bahkan ketika sulit. Jika saya diam sekarang, semua yang saya ajarkan padanya akan menjadi kebohongan. Dan saya tidak berniat berbohong kepada putri saya. Anissa menggenggam erat tangan ibunya. Budi menatap mereka berdua. Ibu dan anak, miskin, tidak diperhatikan, tidak terlihat, satu-satunya orang di dunia yang percaya padanya. Baik, katanya. Mari kita lakukan ini bersama. 10 hari berikutnya menjadi yang paling menegangkan dalam hidup masing-masing dari mereka. Budi mengubah ruang makan menjadi kantor darurat. Meja-meja dipenuhi kertas, map-map bertumpuk hingga langit-langit, komputer bekerja 24 jam. Sri menyelam ke dalam kasus seolah hidupnya bergantung padanya. Dan dalam arti tertentu memang bergantung, bukan kehidupan fisik, tapi kehidupan yang dia bangun dalam pikirannya sendiri. Identitas yang dia sembunyikan selama 15 tahun. Pengacara yang tidak pernah berhenti ada di dalam diri pembantu rumah tangga. Dia membaca setiap dokumen, setiap tuduhan, setiap halaman kasus. Membaca dari pagi hingga malam, membaca sampai matanya sakit, membaca sampai dia menghafal setiap detail. Dan semakin banyak dia membaca, semakin yakin dia bahwa Anissa benar. Bukti-bukti terlalu sempurna. Dokumen yang muncul entah dari mana, tanda tangan yang cocok dengan sempurna, tanggal yang sesuai tanpa satu kesalahan pun. Semuanya terlalu bersih, terlalu terorganisir, terlalu nyaman. Sri mempelajari kasus penipuan sejak di kampus. Dia tahu bahwa bukti nyata itu berantakan, kontradiktif, penuh cacat, karena kehidupan nyata seperti itu tidak sempurna. Tapi bukti terhadap Budi sempurna, dan ini, seaneh apapun kedengarannya, adalah bukti utama bahwa semuanya palsu. Dia mulai mencari cacat, detail yang tidak cocok, ketidaksesuaian yang tersembunyi dalam kesempurnaan ini, dan dia menemukan. Pertama, waktu. Beberapa dokumen terdaftar pada tanggal ketika Budi bahkan tidak ada di negara ini. Sri membandingkan informasi dengan catatan perjalanannya, paspor, tiket pesawat, reservasi hotel. Di salah satu dokumen kunci dakwaan Budi diduga menandatangani kontrak di Jakarta tanggal 15 Maret 2 tahun lalu. Tapi hari itu dia ada di Hong Kong menutup kesepakatan. Ada foto, ada saksi, ada cap di paspor. Dia secara fisik tidak mungkin menandatangani dokumen itu. Kedua, tanda tangan. Sri bukan ahli grafologi, tapi dia tahu dasar-dasarnya dan ada sesuatu tentang tanda tangan yang mengganggunya. Mereka terlalu identik. Setiap satu sama dengan yang lain, seolah disalin dari contoh. Tanda tangan asli berbeda. Tangan gemetar dengan cara berbeda. Setiap hari pena berperilaku berbeda. Sudut berubah, tekanan berubah. Tapi tanda tangan ini adalah klon, terlalu sempurna. Sri mencatat pengamatan ini. Dia butuh ahli untuk konfirmasi, tapi intuisi mengatakan dia di jalur yang benar. Ketiga, email. Dakwaan mencakup puluhan email yang diduga dikirim Budi menyetujui operasi ilegal. Sri mempelajari metadata email-email ini dan menemukan sesuatu yang aneh. Beberapa di antaranya dikirim dari alamat IP yang bukan milik perangkat Budi manapun. Itu adalah komputer dari kantor Teguh. Seseorang masuk ke akun Budi dari tempat lain, seseorang menyamar sebagai dia, seseorang memfabrikasi korespondensi palsu. Teguh. Sri mengumpulkan semuanya dalam berkas. Setiap ketidaksesuaian, setiap cacat, setiap bukti bahwa dakwaan adalah kebohongan. Tapi masih kurang satu hal, motif. Mengapa Teguh melakukan ini? Apa yang dia dapatkan dari menghancurkan Budi? Jawabannya datang dari tempat yang paling tidak dia duga, dari Anissa. Gadis itu terus mengamati. Bahkan dengan semua yang terjadi dia tidak berhenti. Terus mencatat, terus waspada, dan suatu hari dia berlari ke ibunya dengan buku tulis di tangan. "Mama, aku tahu sesuatu." Sri meletakkan apa yang sedang dia kerjakan. "Apa, Nak?" Pak Teguh bicara di telepon lagi. Aku dengar dia berbicara dengan seseorang. Dia bilang ketika Pak Budi dihukum, dia akan mengaktifkan suatu klausul. Dan dia akan mengambil perusahaan-perusahaan. Sri membeku. Klausul? Klausul apa? Tidak tahu, dia tidak menjelaskan, tapi dia bilang semuanya ada di perjanjian kemitraan, bahwa jika Pak Budi masuk penjara, dia otomatis mengambil kendali semuanya.
Sri bergegas ke dokumen-dokumen, mencari perjanjian kemitraan antara Budi dan Teguh. Menemukannya, membaca. Dan di sana klausulnya, tersembunyi di antara puluhan halaman teks hukum. Klausul yang menyatakan bahwa dalam kasus ketidakmampuan hukum mitra mayoritas, termasuk pemenjaraan, mitra minoritas mengambil kendali penuh atas perusahaan-perusahaan. Teguh bukan sekadar pemegang saham minoritas. Dia memiliki 20% holding. 20% yang dengan Budi di penjara berubah menjadi 100. Ini motifnya, ini rencananya. Teguh berencana mencuri kekaisaran Budi secara legal, menggunakan hukum itu sendiri sebagai senjata. Sri menunjukkan kepada Budi. Dia membaca klausul itu 3 kali. Saya menandatangani ini. Bapak menandatangani perjanjian. Klausul ini ada di tengah-tengah. Kemungkinan besar Bapak bahkan tidak membaca bagian ini. Saya mempercayainya, percaya buta, menandatangani semua yang dia berikan. Budi memukul meja. Betapa bodohnya saya. Sri membiarkannya meluapkan emosi. Lalu berkata dengan tegas, Pak Budi, menyalahkan diri sendiri sekarang tidak ada gunanya. Yang penting adalah apa yang kita lakukan selanjutnya. Dan sekarang kita punya semua yang dibutuhkan. Punya. Kita punya bukti bahwa dokumen palsu. Bukti bahwa Teguh punya akses ke akun Bapak. Bukti bahwa dia punya motif untuk mengatur semua ini. Dan ada saksi. Saksi? Sri menatap putrinya. Anissa mendengar dia mengakuinya. 2 kali. Dia bisa bersaksi. Budi menatap gadis itu. Anissa, kamu mau melakukan itu? Pergi ke pengadilan? Di depan hakim, pengacara, kamera? Anissa tidak ragu. Mau. Saya ingin pergi. Saya ingin menceritakan kebenaran. Sri merasakan kebanggaan dan ketakutan sekaligus. Kebanggaan atas keberanian putrinya, ketakutan akan apa yang mungkin terjadi. Membawa anak 9 tahun ke pusat proses seperti ini berisiko. Jaksa akan mencoba menghancurkan kesaksiannya, mencoba mendiskreditkannya, mencoba menggambarkannya sebagai pembohong bingung, boneka. Tapi Anissa kuat. Lebih kuat dari orang dewasa manapun yang dikenal Sri. Baik, kata Budi, kita lakukan ini. Tapi, Sri, kamu harus menjadi pengacara sungguhan, di pengadilan, di depan semua orang. Sri menelan ludah. Ini yang paling dia takuti. Dia tahu teori, tahu prosedur, tahu bagaimana seharusnya, tapi tidak pernah melakukannya dalam praktik, tidak pernah menghadapi jaksa sungguhan, tidak pernah tampil di depan hakim. Ini mimpinya. Mimpi yang dia tinggalkan 15 tahun lalu. Dan sekarang mimpi itu berdiri di hadapannya, meminta untuk dihidupkan. Saya akan melakukannya, katanya. Tidak tahu apakah berhasil, tapi saya akan berusaha sekuat tenaga. Budi mengangguk. Itu semua yang saya minta. Hari-hari berikutnya berlalu dalam persiapan intensif. Sri mempelajari segalanya tentang proses pidana, menonton video persidangan, membaca transkrip kasus terkenal, berlatih argumen di depan cermin. Budi membantu sebisanya. Menyewa ahli grafologi untuk menganalisis tanda tangan, menyewa spesialis IT untuk meneliti email, membayar uang besar dari sedikit dana yang masih bisa dia akses. Kesimpulan datang dan mengkonfirmasi semuanya, tanda tangan adalah pemalsuan, email dikirim dari komputer Teguh, bukti dakwaan difabrikasi. Sri mengumpulkan semuanya dalam berkas yang sempurna. Setiap bukti, setiap kesimpulan, setiap argumen. Dia siap, atau setidaknya sesiap yang dia bisa. Malam sebelum persidangan Sri duduk bersama Anissa di kamar mereka. Ibu dan anak, sendirian dalam keheningan malam. Nak, besok akan menjadi hari terpenting dalam hidup kita. Kamu yakin ingin melakukan ini? Anissa menggenggam tangan ibunya. Yakin, Ma. Aku tahu ini menakutkan. Aku tahu ada orang yang tidak akan percaya padaku. Tapi aku tahu kebenaran. Dan kebenaran harus diceritakan. Sri merasakan matanya perih. Dari mana keberanian sebesar ini dalam dirimu, Nak? Anissa tersenyum. Dari Mama, dari melihat bagaimana Mama bekerja keras setiap hari, bagaimana Mama tidak pernah menyerah, bagaimana Mama mengajariku bahwa menjadi baik lebih penting daripada menjadi kaya. Sri memeluk putrinya erat.
Aku mencintaimu, Anissa, lebih dari apapun di dunia. Aku juga mencintai Mama. Dan besok kita akan menunjukkan kepada semua orang bahwa kebenaran selalu menang. Sri ingin percaya itu. Dengan segenap kekuatan dia ingin, tapi dia tahu kebenaran tidak selalu menang. Dia tahu dunia tidak adil. Dia tahu uang dan kekuasaan sering menghancurkan apa yang benar. Besok dia akan tahu di sisi mana kisah ini mereka berada, di sisi keadilan atau di sisi yang hancur. Hari persidangan datang kelabu. Awan tebal menyelimuti langit di atas Jakarta. Udara lembab dan pengap, dipenuhi ketegangan yang terasa hampir fisik. Seolah cuaca sendiri tahu bahwa sesuatu yang penting akan terjadi. Budi bangun jam 4 pagi, tidur tidak lebih dari 2 jam, berbaring dalam gelap menatap langit-langit, mendengarkan detak jantungnya sendiri. Hari ini telah tiba. Hari yang akan menentukan seluruh sisa hidupnya. Kebebasan atau penjara, tidak bersalah atau vonis. Semuanya akan diputuskan dalam jam-jam mendatang. Dia bangun, mandi lama, mengenakan setelan terbaiknya, menatap cermin dan melihat orang yang hampir tidak dia kenali. Lingkaran dalam di bawah mata, wajah kurus, rambut lebih putih dari yang dia ingat. 2 bulan neraka menuakannya 10 tahun. Di dapur Sri Rahayu sudah bangun. Dia juga tidak tidur. Sepanjang malam meninjau dokumen, melatih argumen, menyiapkan setiap kata yang akan dia ucapkan. Dia mengenakan setelan bisnis hitam yang dibeli di toko barang bekas bertahun-tahun lalu. Sederhana tapi elegan, layak seorang pengacara. Dan itulah dia sekarang. Setidaknya hari ini. Tak lama kemudian Anissa muncul. Gadis itu serius, terfokus, dalam matanya tekad yang tidak sesuai usianya. Dia mengenakan gaun biru tua yang disetrika ibunya tadi malam. Rambut diikat rapi dalam ekor kuda. "Selamat pagi, Pak Budi," katanya. "Selamat pagi, Anissa. Apakah Bapak takut?" Budi menatapnya, berpikir untuk berbohong, berpikir untuk mengatakan semuanya baik-baik saja, bahwa dia tidak takut apapun. Tapi dia tidak bisa berbohong kepada gadis ini. Tidak setelah semua yang dia lakukan untuknya. "Takut, akunya. Sangat takut." Anissa mengangguk. "Saya juga. Tapi Mama bilang keberanian itu bukan tidak pernah takut. Keberanian itu ketika takut, tapi tetap melakukannya." Budi merasakan gumpalan di tenggorokannya. "Mamamu wanita yang sangat bijak." "Saya tahu, karena itu saya percaya padanya." Mereka sarapan dalam diam. Tidak ada yang ingin makan, tapi mereka butuh kekuatan. Hari yang panjang menanti. Jam 7 pagi mereka berangkat dari rumah. Sopir membawa mereka bertiga ke gedung pengadilan. Di perjalanan tidak ada yang berbicara. Masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri, dalam doanya sendiri, dalam ketakutannya sendiri. Ketika mobil mendekati pengadilan, Budi melihat kerumunan. Ratusan orang berkerumun di pintu masuk. Wartawan dengan mikrofon, kamera televisi, fotografer saling dorong demi sudut terbaik, dan poster-poster, puluhan poster, koruptor masuk penjara, pencuri harus dipenjara, keadilan. Budi merasakan perutnya mencelos. Orang-orang ini tidak tahu apa-apa. Tidak tahu tentang konspirasi, tidak tahu tentang pengkhianatan, tidak tahu bahwa dia tidak bersalah. Bagi mereka dia sudah bersalah, sudah dihukum, sudah penjahat. Sri memperhatikan kondisinya. "Pak Budi, jangan lihat mereka, lihat ke depan. Kita akan masuk, melakukan apa yang harus kita lakukan, dan keluar dengan kepala tegak." Budi mengangguk, menarik napas dalam. "Ayo." Mereka keluar dari mobil. Wartawan langsung menyerbu mereka. "Pak Budi, Anda mengaku bersalah atau tidak bersalah?" "Pak Budi, benarkah pengacara Anda mundur dari kasus?" "Pak Budi, siapa wanita di samping Anda?" Budi tidak menjawab, menatap lurus ke pintu masuk gedung pengadilan, berjalan tanpa berhenti. Sri berjalan di sampingnya, memegang map dokumen. Anissa di sisi lain memegang tangan ibunya. Bertiga mereka memasuki gedung. Pintu tertutup di belakang mereka. Suara kerumunan menjadi teredam. Di dalam udara dingin, resmi. Berbau kertas tua dan ketegangan yang terakumulasi selama puluhan tahun proses pengadilan. Petugas pengadilan menyambut mereka dan mengantar ke ruang sidang. Ruangan itu besar.
Bangku-bangku kayu gelap, langit-langit tinggi, jendela yang membiarkan cahaya pucat masuk. Di bagian depan panggung dengan meja hakim. Di sampingnya tempat untuk juri. Di tengah dua meja untuk penuntut dan pembela. Meja penuntut sudah terisi. Jaksa bernama Bambang Prasetyo. Pria sekitar 50-an, rambut beruban, tatapan predator. Reputasinya kejam. Tidak pernah kalah, tidak pernah kenal ampun, menghancurkan terdakwa dengan kemudahan yang sama seperti orang lain minum kopi pagi. Di sampingnya 3 asisten. Semua dalam setelan sempurna, semua dengan ekspresi wajah orang yang sudah tahu hasilnya. Dan di sudut dengan tampang superior duduk Teguh Wijaya. Budi merasakan darahnya mendidih ketika melihatnya. Orang yang menghancurkan hidupnya. Orang yang mengatur semuanya. Orang yang datang untuk menyaksikan kemenangannya. Teguh menatap Budi, tersenyum dengan senyum yang nyaris tak terlihat, senyum orang yang sudah menang. Budi memalingkan pandangan. Tidak boleh kehilangan kendali. Tidak sekarang. Sri mengantarnya ke meja pembela. Ketiganya duduk. Anissa duduk di kursi tepat di belakang mereka, dari mana semuanya terlihat. Menit-menit berikutnya berlalu dalam penantian. Ruangan terisi. Wartawan di tempat yang disediakan untuk pers. Penonton di bangku penonton. Petugas di sudut-sudut. Tepat jam 9 pintu samping terbuka. Berdiri. Sidang dimulai. Dipimpin oleh Yang Mulia Hakim Hendra Susanto. Semua berdiri. Hakim masuk. Pria di atas 60. Rambut sepenuhnya putih, wajah tergurat kerutan dalam. Ekspresi tidak terbaca. Mustahil untuk memahami apa yang dia pikirkan. Dia duduk. Semua duduk. Sidang perkara nomor 20240087556 dinyatakan dibuka. Terdakwa Budi Hartono didakwa atas pencucian uang, penipuan keuangan dan organisasi kelompok kriminal. Hakim menatap kertas di hadapannya, lalu menatap meja pembela. Sebelum kita mulai, perlu dikonfirmasi perwakilan hukum terdakwa. Menurut berkas perkara, pengacara yang sebelumnya ditunjuk Ratna Kusuma telah menyatakan mengundurkan diri. Apakah terdakwa memiliki perwakilan baru? Sri berdiri. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga dia merasa semua orang mendengarnya. Yang Mulia, nama saya Sri Rahayu Wulandari, nomor lisensi pengacara 187.432. Saya menerima pembelaan terdakwa Budi Hartono. Bisikan menyebar di ruangan. Jaksa mengangkat alis. Teguh mengernyit. Tidak ada yang mengenal wanita ini. Tidak ada yang pernah mendengar tentangnya. Dari mana dia muncul? Hakim mempelajari dokumen yang Sri ajukan kemarin. Dokumen lengkap. Pembelaan diwakili dengan semestinya. Kita bisa melanjutkan. Sri duduk. Tangannya gemetar, tapi dia menyembunyikannya di bawah meja. Jaksa berdiri. Yang Mulia, penuntutan siap menyajikan kasusnya. Kami memiliki bukti tak terbantahkan bahwa terdakwa Budi Hartono memimpin skema penggelapan dana yang dalam 5 tahun mengalihkan lebih dari 200 miliar rupiah. Kami memiliki dokumen yang dia tanda tangani. Kami memiliki email yang menyetujui operasi. Kami memiliki kesaksian karyawan yang mengkonfirmasi keterlibatannya. Kesalahan terdakwa jelas, tidak terbantahkan dan tak tersangkalkan. Dia membuat jeda dramatis. Kami menuntut hukuman maksimal. 40 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Keamanan Tinggi. Bisikan lagi di ruangan. Budi merasakan kedinginan. 40 tahun. Dia akan berusia lebih dari 100 tahun ketika keluar. Jika keluar, hakim mengangguk. Pembelaan akan mendapat kesempatan untuk merespons, tapi pertama kita dengarkan saksi-saksi penuntut. Jam-jam berikutnya menjadi mimpi buruk. Jaksa memanggil saksi demi saksi. Mantan karyawan yang mengklaim melihat Budi menandatangani dokumen mencurigakan. Akuntan yang mengatakan menerima instruksi darinya untuk memanipulasi angka. Manajer yang menyatakan bahwa Budi otoriter, kejam, terobsesi dengan uang. Setiap kesaksian adalah pukulan, setiap kata adalah pisau. Sri mendengarkan dengan seksama, membuat catatan, memperhatikan detail, mencari ketidaksesuaian. Ketika gilirannya mengajukan pertanyaan, dia tepat. Saksi, Anda mengatakan melihat Budi Hartono menandatangani dokumen tanggal 15 Maret 2 tahun lalu. Anda yakin dengan tanggal ini?
Yakin? Benar-benar yakin? Ya. Sri mengambil dokumen. Yang Mulia, saya mengajukan sebagai bukti pembelaan catatan kontrol perbatasan yang mengkonfirmasi bahwa terdakwa memasuki Hong Kong tanggal 14 Maret dan kembali ke Indonesia baru tanggal 18. Secara fisik tidak mungkin dia menandatangani dokumen apapun di Jakarta tanggal 15. Saksi memucat. Mungkin saya salah tanggal. Salah tanggal untuk kejadian sepenting ini, yang begitu sentral untuk dakwaan. Kesalahan apa lagi yang mungkin Anda buat? Jaksa keberatan. Hakim meminta Sri melunak nadanya, tapi kerusakan sudah terjadi. Retakan pertama muncul. Sri mengulangi taktik ini dengan saksi-saksi lain. Setiap satu memiliki ketidaksesuaian, tanggal yang salah, detail yang tidak cocok, ingatan yang terlalu nyaman. Dakwaan mulai terlihat kurang meyakinkan, tapi jaksa belum dikalahkan. Jauh dari itu. Yang Mulia, penuntutan memanggil saksi terakhir, Teguh Wijaya, Direktur Keuangan Hartono Group. Budi mengepalkan tangan di bawah meja. Teguh berdiri, berjalan ke kursi saksi, duduk dengan ketenangan orang yang tidak punya apa yang ditakuti, mengucapkan sumpah, berjanji mengatakan kebenaran, menatap jaksa dengan ekspresi penyesalan yang sudah dilatih. Tuan Wijaya, Anda bekerja dengan terdakwa lebih dari 20 tahun. Bisakah Anda menggambarkan perilakunya terkait keuangan perusahaan? Teguh menghela napas. Sulit bagi saya untuk mengatakan ini, karena Budi adalah teman saya. Atau saya pikir begitu. Tapi kenyataannya dia selalu terobsesi dengan uang, selalu menginginkan lebih, selalu mencari cara untuk meningkatkan keuntungan, bahkan jika caranya meragukan. Apakah Anda menyaksikan pelanggaran apapun? Sayangnya, ya. Berkali-kali saya melihat Budi meminta memalsukan angka di laporan. Melihat dia memerintahkan transfer ke rekening yang tidak saya kenal. Saya bertanya, tapi dia bilang itu bukan urusan saya, supaya saya mempercayainya. Teguh menundukkan matanya. Saya percaya. Dan sekarang saya lihat bahwa saya salah. Aktingnya sempurna. Suara bergetar di momen yang tepat, tatapan sedih di waktu yang tepat. Teguh adalah aktor ulung. Budi ingin berteriak, ingin melompat dari kursi dan mencekik pengkhianat itu, tapi Sri meletakkan tangan di bahunya, memintanya tetap tenang. Sebentar lagi, bisiknya. Sebentar lagi. Jaksa selesai. Hakim menatap Sri. Apakah pembelaan ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi? Sri berdiri. Ya, Yang Mulia. Dia perlahan menghampiri Teguh, berhenti beberapa meter darinya, menatap matanya. Teguh menahan tatapan, sedikit tersenyum. Dia tidak takut pada wanita ini. Dia bukan siapa-siapa, pengacara tidak dikenal. Apa yang bisa dia lakukan padanya? Sri memulai. Tuan Wijaya, Anda mengatakan melihat terdakwa memerintahkan transfer ke rekening tidak dikenal. Bisakah Anda jelaskan transfer mana? Ada banyak. Saya tidak ingat semuanya. Tapi beberapa Anda ingat. Ada transfer 15 miliar rupiah ke perusahaan bernama Delta Investama. Sri mengangguk. Delta Investama. Menarik. Apakah Anda tahu siapa pemilik perusahaan ini? Teguh ragu. Untuk pertama kalinya sesuatu berubah di wajahnya. Tidak tahu. Itu salah satu dari banyak perusahaan yang berbisnis dengan kami. Sri mengambil dokumen. Yang Mulia, saya mengajukan sebagai bukti pembelaan kutipan dari daftar Badan Hukum Perusahaan Delta Investama. Perusahaan terdaftar 3 tahun lalu. Pendiri tunggal, Teguh Wijaya. Keheningan yang mengikuti bersifat mutlak. Teguh membelalakkan matanya. Jaksa melompat berdiri. Keberatan. Bukti ini tidak diajukan sebelumnya. Yang Mulia, pembelaan mengajukan semua bukti dalam tenggat waktu yang ditetapkan hukum. Berkas diajukan kemarin jam 6 sore. Hakim memeriksa kertas. Sesuai berkas perkara, bukti dapat diterima. Lanjutkan, pengacara. Sri menatap Teguh. Jadi, Tuan Wijaya, perusahaan yang diduga terdakwa mentransfer uang ternyata milik Anda. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Teguh menelan ludah. Pasti ada kesalahan. Saya tidak punya perusahaan dengan nama itu. Kutipan dari daftar mengatakan sebaliknya. NPWP. Tanda tangan.
Semuanya cocok. Anda berbohong di bawah sumpah. Saya tidak berbohong. Ini jebakan. Sri tidak goyah. Yang Mulia, pembelaan juga mengajukan kesimpulan ahli grafologi dan spesialis teknologi informasi. Tanda tangan pada dokumen dakwaan adalah pemalsuan. Email dikirim dari komputer milik Tuan Teguh Wijaya. Semua bukti terhadap terdakwa difabrikasi. Teguh melompat dari kursinya. Ini bohong. Wanita ini tidak tahu apa yang dia bicarakan. Hakim memukul palu. Saksi, segera duduk, atau Anda akan dikeluarkan dari ruang sidang. Teguh duduk, tapi topengnya sudah lepas. Orang yang tenang dan percaya diri menghilang. Di tempatnya ada binatang terpojok. Sri melanjutkan. Dan ada satu hal lagi, Yang Mulia. Pembelaan memiliki saksi yang mendengar Tuan Teguh Wijaya mengakui pengaturan jebakan ini. Hakim mengangkat alis. Saksi? Siapa? Sri berbalik ke belakang, menatap putrinya. Anissa berdiri. Seluruh ruangan berbalik untuk melihat. Seorang gadis, anak 9 tahun, berdiri di tengah ruangan penuh orang dewasa berkuasa. Jaksa mengeluarkan tawa meremehkan. Yang Mulia, ini absurd. Pembelaan akan menggunakan anak sebagai saksi? Anak yang jelas sudah dipersiapkan. Sri tetap tenang. Yang Mulia, hukum Indonesia mengizinkan kesaksian anak di bawah umur dalam kasus pidana, terutama ketika mereka adalah saksi mata peristiwa signifikan. Anak di bawah umur Anissa Wulandari adalah saksi pengakuan Tuan Teguh Wijaya dalam 2 kesempatan terpisah. Dia memiliki informasi yang sangat penting untuk proses ini. Hakim menatap Anissa, lalu menatap Sri. Pengacara, Anda sadar bahwa kesaksian anak akan diteliti dengan sangat cermat? Dan bahwa anak di bawah umur akan diinterogasi oleh penuntut. Saya sadar, Yang Mulia, dan anak di bawah umur juga sadar. Dia ingin bersaksi. Hakim diam sejenak, lalu mengangguk. Baik, biarkan saksi maju. Anissa berjalan ke bagian depan ruangan. Setiap langkah seolah bergema dalam keheningan. Dia begitu kecil dibanding semua yang ada di sekitarnya, begitu rapuh, begitu rentan. Tapi tatapannya tidak rapuh, tatapannya teguh. Dia duduk di kursi saksi. Kursinya terlalu besar untuknya. Kakinya hampir tidak menyentuh lantai. Petugas menghampiri. Apakah anak di bawah umur tahu apa itu sumpah? Tahu apa artinya berjanji mengatakan kebenaran? Anissa menatapnya. Tahu. Artinya saya tidak boleh berbohong, dan saya tidak akan berbohong. Kalau begitu, apakah kamu berjanji mengatakan kebenaran? Hanya kebenaran? Janji. Petugas mundur. Hakim menatap Sri. Pembelaan boleh memulai. Sri menghampiri putrinya. Dia ingin memeluknya, ingin melindunginya, tapi sekarang dia pengacara, dan Anissa adalah saksi. Anissa, ceritakan apa yang kamu lihat dan dengar. Anissa menarik napas dalam, menatap hakim, menatap wartawan, menatap Teguh yang menatapnya dengan kebencian yang nyaris tidak tersembunyi. Dia tidak takut. Saya tinggal di rumah Pak Budi sudah lama. Mama saya bekerja di sana. Saya melihat semua yang terjadi. Orang mengira anak-anak tidak memperhatikan, tapi saya memperhatikan. Dia berhenti sejenak. Saya banyak kali melihat Pak Teguh. Dia datang setiap Selasa dan Kamis, selalu tinggal tepat 40 menit, selalu pergi ke kantor, selalu mengobrak-abrik kertas ketika Pak Budi tidak ada. Sri mengangguk. Apalagi yang kamu lihat? Suatu hari saya mendengar dia berbicara di telepon. Dia tidak melihat saya. Saya bersembunyi. Dia bilang semuanya terkendali, bahwa Pak Budi tidak curiga apa-apa, bahwa bukti-bukti sempurna, bahwa dia akan menjadi pemilik semuanya, dan Pak Budi akan membusuk di penjara. Bisikan menyebar di ruangan. Sri melanjutkan. Dia menggunakan kata-kata persis itu, membusuk di penjara. Ya, saya ingat karena itu terdengar sangat jahat, sangat buruk. Dan ada lagi satu kali ketika saya mendengar sesuatu. Ada. Kali lain dia berbicara tentang suatu klausul, bilang bahwa ketika Pak Budi di penjara, dia akan mengaktifkan klausul itu dan mengambil perusahaan-perusahaan. Sri menatap hakim. Yang Mulia,
Pembelaan telah mengajukan perjanjian kemitraan yang berisi klausul yang menyatakan bahwa dalam kasus ketidakmampuan hukum mitra mayoritas, mitra minoritas mengambil kendali penuh. Tuan Teguh Wijaya adalah mitra minoritas dengan saham 20% perusahaan. Hakim mempelajari dokumen. Ada dalam berkas perkara. Lanjutkan. Sri kembali ke Anissa. Anissa, ketika kamu mendengar percakapan-percakapan ini, apa yang kamu pikirkan? Saya pikir Pak Teguh orang jahat, bahwa dia melakukan sesuatu yang salah, dan bahwa saya harus memberitahu seseorang. Mengapa kamu tidak langsung memberitahu? Anissa menundukkan matanya. Karena saya pikir tidak ada yang akan percaya pada saya. Saya hanya anak-anak, anak pembantu. Orang tidak mendengarkan orang seperti saya. Sri merasakan hatinya mencelos. Tapi kamu tetap memberitahu. Mengapa? Anissa menatap ibunya, lalu menatap Budi, lalu menatap Hakim. Karena Mama mengajari saya bahwa kebenaran itu penting. Bahwa melakukan hal yang benar itu penting, bahkan ketika sulit, bahkan ketika takut. Kebenaran tidak berubah karena orang tidak mau mendengarnya. Keheningan di ruangan bersifat mutlak. Sri menatap Hakim. Tidak ada pertanyaan lagi, Yang Mulia. Hakim menatap jaksa. Apakah penuntutan ingin menginterogasi saksi? Jaksa berdiri. Dia jelas terguncang, tapi mencoba mempertahankan ketenangan. Ya, Yang Mulia. Dia menghampiri Anissa, menatapnya dari atas, mencoba mengintimidasi. Nak, kamu bilang mendengar percakapan Tuan Wijaya, tapi kamu bersembunyi. Ya. Jadi kamu menguping? Saya bermain. Mendengar secara kebetulan. Kebetulan. 2 kali. Anissa tidak goyah. Ya, 2 kali. Pak Teguh berbicara keras di telepon. Terdengar tawa tertahan di ruangan. Jaksa memerah. Dan kamu ingin pengadilan ini percaya bahwa anak 9 tahun memahami percakapan tentang klausul kontrak dan bukti hukum. Saya tidak mengerti semuanya, tapi saya cukup mengerti. Dia bilang Pak Budi akan masuk penjara untuk sesuatu yang tidak dia lakukan. Itu saya mengerti. Kamu mengerti apa yang ingin kamu mengerti. Ibumu mempersiapkanmu untuk mengatakan ini. Sri berdiri. Keberatan. Jaksa menuduh pembelaan melakukan manipulasi tanpa bukti apapun. Hakim memukul palu. Keberatan diterima. Jaksa, tetap pada fakta. Jaksa menarik napas dalam. Nak, apakah kamu menyukai Pak Budi? Anissa berpikir sebelum menjawab. Tidak tahu apakah saya menyukainya. Saya tidak benar-benar mengenalnya. Dia tidak pernah berbicara dengan saya. Tapi saya tahu dia tidak jahat. Dan saya tahu Pak Teguh jahat. Dari mana kamu tahu? Karena saya mengamati. Orang baik tidak perlu berpura-pura. Orang baik tidak menoleh ke sekeliling sebelum berbicara. Orang baik tidak tersenyum ketika merencanakan hal buruk. Dia menatap Teguh. Pak Budi sedih. Dia duduk sendirian di kantor dan kadang menangis. Orang jahat tidak menangis sendirian. Orang jahat tidak merasa bersalah. Pak Budi merasa, saya melihat. Teguh melompat berdiri. Ini konyol. Saya akan dituduh oleh bocah ingusan yang tidak tahu apa-apa tentang kehidupan. Hakim memukul palu dengan keras. Tuan Wijaya, duduk dan diam, atau Anda akan dikeluarkan dari ruang sidang. Teguh duduk, tapi wajahnya menyala karena marah. Jaksa mencoba mengajukan beberapa pertanyaan lagi, tapi Anissa menjawab semuanya dengan ketenangan yang sama, keteguhan yang sama, kejelasan yang sama. Dia tidak pernah bertentangan dengan dirinya sendiri, tidak pernah goyah, tidak pernah menunjukkan ketakutan. Ketika jaksa menyerah, dikalahkan, hakim menatap Anissa. Saksi boleh pergi. Anissa berdiri, berjalan kembali ke tempatnya. Di perjalanan dia melewati Budi. Dia menatapnya. Matanya basah. Terima kasih, bisiknya. Anissa hanya mengangguk dan terus berjalan. Hakim menatap para pengacara. Apakah pembelaan memiliki bukti lain? Sri berdiri. Ya, Yang Mulia. Pembelaan memohon untuk menampilkan rekaman kamera pengawas dari kantor pusat Hartono Group untuk tanggal-tanggal ketika dokumen diduga ditandatangani oleh terdakwa. Jaksa keberatan. Rekaman ini tidak ada dalam berkas awal.
Karena disembunyikan, Yang Mulia. Pembelaan mendapatkan akses melalui perintah pengadilan yang dikeluarkan 3 hari lalu. Rekaman menunjukkan bahwa pada tanggal-tanggal tersebut yang masuk ke kantor bukan terdakwa Budi Hartono, melainkan Tuan Teguh Wijaya. Hakim mengizinkan penayangan. Layar dipasang. Pemutaran dimulai. Dan ini dia. Teguh Wijaya masuk ke kantor, duduk di meja Budi, membuka dokumen, menandatangani kertas. Kamera merekam semuanya, setiap gerakan, setiap pemalsuan. Teguh menatap rekaman dengan wajah pucat pasi. Dia mencoba berdiri, mencoba berbicara, tapi 2 petugas sudah mendekat kepadanya. Hakim memukul palu. Mengingat bukti yang disajikan, pengadilan memerintahkan penahanan segera Teguh Wijaya untuk penyelidikan atas pemalsuan dokumen, fabrikasi bukti dan laporan palsu yang disengaja. Teguh diangkat paksa. Ini jebakan. Saya tidak bersalah. Anda tidak berhak memperlakukan saya seperti ini. Dia dibawa keluar dari ruangan di bawah teriakan protes yang tidak mau didengar siapapun. Pintu tertutup di belakangnya. Keheningan yang mengikuti berat, tebal, bermuatan. Budi menatap Sri, menatap Anissa, tidak bisa percaya apa yang baru saja terjadi. Hakim berdeham. Pengadilan mengumumkan istirahat 1 jam untuk menganalisis bukti baru. Setelah istirahat akan diumumkan putusan. Dia memukul palu dan pergi. Budi tetap duduk, tidak mampu bergerak. Sri menghampirinya. Pak Budi, Anda baik-baik saja. Dia menatapnya. Air mata mengalir di wajahnya. Kamu berhasil. Kamu berhasil. Sri tersenyum untuk pertama kalinya dalam banyak hari, senyum yang tulus. Belum selesai, tapi kita dekat. Anissa menghampiri. Bapak akan dibebaskan, Pak Budi. Saya tahu akan dibebaskan. Budi menatap gadis itu, anak ini yang tidak pernah dia perhatikan, yang dia anggap tak terlihat, yang menyelamatkan hidupnya. Anissa, saya tidak tahu bagaimana berterima kasih padamu. Tidak tahu harus mulai dari mana. Anissa mengangkat bahu. Tidak perlu berterima kasih. Saya hanya melakukan apa yang benar. Budi menggeleng. Kamu melakukan jauh lebih banyak. Kamu melakukan apa yang tidak berani dilakukan orang dewasa manapun. Kamu percaya padaku ketika tidak ada lagi yang percaya. Dia mengulurkan tangan. Terima kasih banyak, Anissa, dengan tulus dari seluruh hati. Anissa menjabat tangannya. Tangan kecil dalam tangan besar. Anak memberi kekuatan kepada orang dewasa. Sama-sama, Pak Budi. 1 jam istirahat terasa seperti keabadian. Budi tidak bisa diam di ruang tunggu, berjalan dari sudut ke sudut. Sri meninjau catatan meski tahu tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Anissa duduk di bangku, mengayunkan kaki, menatap langit-langit. Ketiganya kelelahan, secara fisik dan emosional hancur. Tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan ada harapan. Untuk pertama kalinya terlihat cahaya di ujung terowongan. Di luar ruang tunggu kekacauan merajalela. Berita tentang penangkapan Teguh Wijaya bocor. Wartawan menjadi gila. Media sosial meledak. Seluruh negeri menyaksikan proses ini berbalik 180 derajat. Berita utama berubah secara real-time. Perubahan sensasional dalam kasus miliarder. Direktur keuangan ditangkap karena penipuan. Gadis 9 tahun, kunci dalam proses bersejarah. Budi melihat kilatan kamera melalui jendela. Melihat wartawan mencoba menerobos masuk. Melihat kerumunan yang beberapa jam lalu menuntut kepalanya, sekarang berbisik kebingungan. Opini publik adalah makhluk yang berubah-ubah. Mencintai dan membenci dengan kekuatan yang sama, membangun dan menghancurkan dengan kecepatan yang sama. Budi adalah penjahat di pagi hari, sekarang mungkin menjadi korban. Dia tidak tahu harus berpikir apa tentang ini. Sri menghampirinya. Pak Budi, bagaimana perasaan Bapak? Tidak tahu. Lega, takut, bingung. Semuanya sekaligus. Bisa dimengerti. Terlalu banyak untuk 1 hari. Budi menatapnya. Sri, mengapa kamu melakukan ini? Mengapa mempertaruhkan segalanya? Kamu bisa diam, bisa mempertahankan pekerjaan, bisa menghindari semua kekacauan ini. Sri berpikir sebelum menjawab. Saya sudah menjawab ini sebelumnya, Pak Budi.
Melakukannya karena ini benar. Tapi juga melakukannya untuk diri sendiri. 15 tahun saya menyembunyikan siapa diri saya, menyembunyikan mimpi saya, menyembunyikan identitas saya, menjadi pembantu yang melaksanakan perintah dan tidak bertanya apa-apa. Dia berhenti sejenak. Ketika Anissa menunjukkan buku tulis itu, ketika dia menceritakan apa yang dia temukan, saya melihat kesempatan untuk menjadi siapa yang selalu saya inginkan. Bukan demi uang, bukan demi ketenaran, demi diri sendiri, demi wanita yang bisa saya jadi jika hidup berjalan berbeda. Budi mengangguk. Dan Anissa? Mengapa dia peduli? Saya tidak pernah melakukan apapun untuknya, bahkan tidak benar-benar memperhatikannya. Sri tersenyum. Karena dia seperti itu, Pak Budi. Dia melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Dia peduli pada apa yang diabaikan orang lain. Dia punya rasa keadilan yang tidak saya temui pada orang dewasa manapun. Dia menatap putrinya yang terus duduk di bangku, tidak memperhatikan percakapan mereka. Saya tidak tahu dari mana dia mendapatkannya. Mungkin dia lahir dengan itu. Mungkin itu anugerah. Tapi saya tahu gadis ini suatu hari akan mengubah dunia. Dengan satu atau lain cara, dia akan meninggalkan jejaknya. Budi menatap Anissa, gadis kecil dalam gaun biru tua ini yang mengayunkan kaki di udara. Gadis yang tidak diperhatikan siapapun. Gadis tanpa uang, tanpa kekuasaan, tanpa pengaruh. Gadis yang melakukan lebih banyak untuknya daripada semua kenalan kaya dan berpengaruh. Saya akan membuat ini sepadan, katanya. Belum tahu bagaimana, tapi saya akan melakukannya. Sebelum Sri sempat menjawab, petugas muncul di pintu. Sidang dilanjutkan. Silakan kembali ke ruangan. Ketiganya berdiri, berjalan kembali ke ruang sidang. Ruangan bahkan lebih penuh dari sebelumnya. Seolah setiap kursi, setiap sudut, setiap sentimeter ruang terisi. Udara berat, tebal dengan antisipasi. Budi duduk di tempatnya. Sri di samping. Anissa di belakang. Petugas mengumumkan masuknya hakim. Semua berdiri. Hakim masuk. Semua duduk. Keheningan bersifat mutlak. Hakim menatap kertas di hadapannya, lalu mengangkat mata dan menatap langsung pada Budi. Budi Hartono. Pengadilan telah mempelajari dengan seksama semua bukti yang disajikan, bukti awal dakwaan dan bukti baru yang disajikan pembelaan. Dia berhenti sejenak. Bukti pembelaan konsisten dan meyakinkan. Kesimpulan ahli mengkonfirmasi bahwa tanda tangan pada dokumen dakwaan adalah pemalsuan. Data pemeriksaan teknologi informasi mengkonfirmasi bahwa email dikirim dari komputer yang bukan milik terdakwa. Rekaman video pengawas mengkonfirmasi bahwa pada tanggal-tanggal tersebut yang masuk ke kantor adalah Tuan Teguh Wijaya, bukan terdakwa. Jeda lagi. Kesaksian anak di bawah umur Anissa Wulandari dianggap dapat dipercaya dan relevan. Anak di bawah umur menunjukkan kejelasan, konsistensi dan tidak ada tanda-tanda manipulasi. Kesaksiannya menguatkan bukti pembelaan lainnya. Jantung Budi berdebar kencang. Hakim melanjutkan. Mempertimbangkan semua yang disajikan, pengadilan menyimpulkan bahwa tuduhan yang diajukan terhadap terdakwa Budi Hartono tidak berdasar. Bukti-bukti difabrikasi oleh pihak ketiga dengan tujuan memfitnah terdakwa dan memperoleh keuntungan ilegal. Dia memukul palu. Terdakwa Budi Hartono dinyatakan tidak bersalah atas semua tuduhan. Saya memerintahkan pembebasan segera dan pencabutan semua pembatasan yang sebelumnya diberlakukan, termasuk penyitaan harta dan gelang elektronik. Palu dipukul lagi. Sidang ditutup. Kekacauan yang menyusul tidak terlukiskan. Wartawan berteriak, kamera berbunyi, orang melompat berdiri, tepuk tangan bercampur dengan protes. Budi tetap duduk, tidak mampu bergerak. Kata-kata hakim bergema di kepalanya. Tidak bersalah. Dia tidak bersalah. Setelah berbulan-bulan mimpi buruk, setelah kehilangan segalanya, setelah ditinggalkan semua orang, dia bebas. Sri menyentuh bahunya. Pak Budi, semuanya berakhir. Bapak menang. Budi menatapnya. Air mata yang dia tahan sepanjang hari akhirnya mengalir. Tidak, kamu yang menang. Kamu dan Anissa. Saya tidak melakukan apa-apa. Bapak percaya pada kami. Itu sudah banyak. Anissa menghampiri. Dia tersenyum dengan senyum anak-anak yang lebar dan bahagia.
Kita berhasil, Pak Budi. Kan saya bilang kebenaran akan terungkap. Budi berdiri, berlutut di depan gadis itu agar sejajar dengannya. Berhasil, Anissa, berkatmu. Dia membuka pelukan. Boleh aku memelukmu? Anissa mengangguk. Budi memeluk gadis itu erat. Memeluk anak ini yang menyelamatkannya. Memeluk harapan yang dia kira sudah hilang selamanya. Ketika mereka melepaskan diri, Budi menatap Sri. Dan kamu juga. Dia memeluk Sri, wanita yang dulunya pembantunya, sekarang menjadi pengacaranya. Wanita yang mempertaruhkan segalanya demi orang yang tidak pernah menghargainya. Terima kasih, katanya. Terima kasih untuk semuanya. Sri menyeka air mata. Jangan berterima kasih pada saya, berterima kasihlah pada kebenaran. Kebenaran yang menang hari ini. Ketiganya keluar dari pengadilan bersama. Di luar kerumunan menunggu mereka. Tapi sekarang bukan teriakan kebencian, ini adalah pertanyaan, keingintahuan, permintaan maaf. Wartawan menyerbu mereka. Pak Budi, apa yang Anda rasakan setelah dibebaskan? Pak Budi, apa yang akan Anda lakukan sekarang? Pak Budi, siapa wanita yang membela Anda? Budi berhenti, menatap wartawan, menatap kamera. Wanita ini, katanya, menunjuk Sri, pengacara paling berani yang pernah saya temui. Dan gadis ini, dia menunjuk Anissa, orang paling adil yang pernah saya temui dalam hidup. Dia berhenti sejenak. Saya ditinggalkan semua orang, teman, keluarga, pengacara. Semua berpaling dari saya. Tapi dua orang ini, yang saya anggap tak terlihat, ternyata satu-satunya yang tinggal, satu-satunya yang percaya, satu-satunya yang berjuang. Dia menatap langsung ke kamera. Saya belajar pelajaran hari ini. Keadilan tidak datang dari mereka yang punya kekuasaan. Keadilan tidak datang dari mereka yang punya uang. Keadilan datang dari mereka yang punya keberanian, dari mereka yang punya kebenaran, dari mereka yang punya karakter. Dia meletakkan tangan di bahu Anissa. Dan kadang keadilan datang dari anak 9 tahun yang tidak diperhatikan seluruh dunia. Kilatan kamera berbunyi, pertanyaan bertubi-tubi, tapi Budi tidak menjawab apapun lagi. Dia menggenggam tangan Sri dan tangan Anissa, dan ketiganya berjalan bersama, meninggalkan pengadilan di belakang, meninggalkan mimpi buruk di belakang, melangkah menuju awal yang baru. Demikianlah kisah ini berakhir. Kisah tentang kejatuhan dan penebusan, tentang pengkhianatan dan kesetiaan, tentang kegelapan dan cahaya. Budi Hartono kehilangan segalanya, kehilangan rasa hormat, kehilangan martabat, kehilangan kepercayaan pada orang. Tapi dia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, mendapatkan pelajaran yang tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Pelajaran bahwa nilai seseorang bukan di rekening bank, bukan di nama keluarga, bukan di jabatan atau gelar. Nilai seseorang ada di karakternya. Dalam keberanian melakukan yang benar ketika semua orang melakukan yang salah. Dalam kekuatan mengangkat suara ketika semua orang diam. Sri Rahayu Wulandari selama 15 tahun menyembunyikan siapa dirinya, 15 tahun mengubur mimpinya, 15 tahun menerima kurang dari yang dia layak dapatkan. Tapi ketika waktunya tiba, dia menunjukkan bahwa apinya tidak pernah padam, bahwa pengacara masih ada di dalam sana, menunggu kesempatan untuk berjuang. Dan Anissa, gadis 9 tahun ini, tak terlihat oleh dunia, tidak diperhatikan oleh yang berkuasa, yang dianggap semua orang tidak ada. Dia melihat apa yang tidak dilihat siapapun. Mendengar apa yang tidak didengar siapapun. Menunjukkan keberanian yang tidak dimiliki orang dewasa manapun. Seorang anak mengajarkan orang dewasa apa itu keadilan sejati. Teguh Wijaya dihukum, kehilangan semua yang dia curi. Akan menghabiskan tahun-tahun di balik jeruji, membayar kejahatannya. Budi membangun kembali hidupnya. Tapi dengan cara berbeda. Dia mendirikan yayasan bantuan untuk wanita dalam situasi hidup yang sulit, membayar pendidikan Anissa, memberi Sri kantor hukum yang selalu dia impikan, dan tidak pernah lagi memperlakukan orang sebagai tak terlihat. Karena dia mengerti bahwa justru yang tak terlihat yang melihat paling banyak. Sekarang aku bertanya padamu yang menonton video ini, apa yang kamu rasakan mendengar kisah ini? Apa yang membuatmu berpikir? Tulis di komentar, aku ingin tahu. Dan jika kisah ini menyentuh hatimu, bagikan video ini.
Kirim kepada seseorang yang perlu mendengarnya. Sebarkan pesan ini, karena kisah seperti ini perlu diceritakan, kisah tentang keberanian, tentang kebenaran, tentang keadilan. Dan jika kamu ingin lebih banyak kisah seperti ini, klik video yang muncul di layar. Di sana menunggumu kisah luar biasa lainnya. Subscribe ke channel Suara Kehidupan, tekan lonceng dan ikuti perjalanan ini bersamaku, karena selama ada kebenaran, ada harapan. Sampai jumpa lagi.